Where you going? Halo sahabat teman-teman pulang kerja, sekarang kita di part 2 ya Mbak Sandra. Kan tadi bahas Pileg, terus sosok Mbak Sandra di Malang seperti apa dan Jakarta. Terus aku pengen tahu sih Mbak, mungkin teman-teman juga pengen tahu. Mbak Sandra ini bisa ceritakan nggak Mbak? Dulu itu Mbak Sandra itu siapa? Kalau orang nyebut Sandra itu siapa sih? Sebelum caleg. Sebelum caleg. Jadi ini mau cerita background kerjaku dulu kali ya? Iya, background kerja. Oke, jadi aku selama 6 tahun itu kebetulan berkarir di dunia data. Jadi awal 2017 itu aku jadi manajemen trainee. Terus itu di bank. Terus aku pindah ke startup, aku pindah ke pabrik obat, aku manajer business analytics di situ. Terus terakhir aku di satu bank startup digital syariah pertama di Indonesia. Itu aku sebagai data science lead. Jadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tahun ya. Enggak, 6 kerjaan itu ya. Oh, kerjaan. Pindah-pindah kerjaan ya? 4 kerjaan. 1, 2, 3, 4 18 tahun udah kerja. 18 tahun udah kerja, betul. Aku sudah masuk sebagai manajemen trainee IT dan big data ketika itu. Oke, Di jelaskan aja salah satu kerjaan Okay. Mbak itu seperti apa sih? Mungkin yang terakhir ya, sebagai data science lead. Iya. Ini kan itu lagi rame nih AI-an ya. Oke, jadi di situ project aku itu membuat model credit scoring. Jadi credit scoring ini model AI yang dipakai oleh perusahaan aku untuk profiling. Jadi ketika misalnya kamu Mas Bobby apply buat Shopee Pay Later gitu atau apa ya, GoPay Later atau apa Pay Later lainnya. Itu kan Mas Bobby sebenarnya di back end itu diolah datanya. Oke, BI checking ya? Nggak hanya BI checking doang Mas. Apa ya? Jadi lebih kompleks lagi dari umur. Tuh. Jadi kayak gitu Mbak yang analisa semua itu ya? Iya, aku yang buat modelnya, aku yang nge-code Mbak buat pimpinan nggak? modelnya. Pimpinan apa? Aku sebenarnya membawai beberapa orang? Aku sebenarnya jatuhnya itu kepala divisi data science dan undernya divisi big data. Tapi aku juga nge-code juga, tapi aku punya anak-anak juga punya. Jadi masih dua-duanya sih, people manager tapi juga masih kontributor. Gitu. Oke. Gitu, aku mau tanya karena 18 tahun udah Iya. kerja. Gak semua orang bisa 18 tahun langsung kerja. Pasti ada bertahun-tahun dan ini kerjanya enak. Apakah pakai orang dalam? Nah, clickbait ya. Clickbait ya. Apakah pakai orang dalam? Jawabannya tidak. Kenapa, Mas? Aku udah pernah buka workshop aku waktu itu diundang jadi tamu di Unibrau. UB, panggilannya UB, bukan Unibrau. Unibrau itu orang lama. Orang yang lahir tahun 80-an. Gitu ya? Enggak bercanda. Jadi aku pernah dipanggil waktu itu ke UB untuk ngajarin sharing-sharing lah ya ke teman-teman di UB gimana sih caranya dapat kerjaan, dan itu benar-benar aku spill inbox LinkedIn aku. Jadi aku memang caranya yang pertama, jadi ini aku spill dikit ya Mas. Gimana sih, pasti kepo kan kalian gimana cara dapat kerjaan yang oke. Nah, yang pertama pas aku jadi MT, kalau management trainee Mas, itu tuh numbers game. Jadi Mas apply aja sebanyak-banyaknya ke program MT. Karena mereka tuh biasanya ngesortirnya hanya berdasarkan IPK sama bahasa Inggris. Jadi waktu itu di Jobstreet aku apply, aku kebetulan English exam aku di Jobstreet itu perfect nilainya. Jadi kayaknya mereka tertarik. IELTS-nya berapa? IELTS aku terakhir ngambil tapi pas umur 14 tahun ya. Jadi jangan dijudge nih. 14 atau 15 aku lupa. Itu aku 7,5. Nah gara-gara itu jadinya tertarik tuh guys si bank itu sama CV aku. Akhirnya dipanggil, aku masuk. Terus sisanya nih yang startup, pabrik obat sama bank terakhir yang aku kerja, itu semuanya aku cold calling di LinkedIn. Bahasa Indonesia aja. Nah jadi misalnya ada orang ngepost gitu, dicari manajer business analytics. Aku langsung istilahnya send request. Send CV-nya ke situ. Oh, friend request. Send friend request dulu guys ke HR-nya. Jadi di situ aku
istilahnya taruh introduksi short gitu ya, short introduction, kayak cuman perkenalan diri aja gitu loh Mas, kayak halo aku Sandra, aku ini, aku kayaknya profil aku kayaknya cocok deh sama apa yang kamu cari. Jadi dari situ aku dapet tuh 3 pekerjaan itu, bener-bener dari LinkedIn, nggak pakai ordal, aku modal ini kayaknya HR dari bank ini deh, udah coba siapa tahu mereka lagi hiring gitu. Pernah nggak di total berapa itu? Apa tuh? Berapa perusahaan yang dulu? Aduh, ada lebih dari 1.000 kali Mas. Masa sih? Iya, aku emang orangnya niat. Paling semen kayak mbak-mbak yang di kafe berhari-hari cuma pesen americano 1 gitu ya. Ya Allah. Nggak satu juga dong Mas. Kasian loh Mas. Udah kayak ini ngapain pengangguran ini. Jadi gak pakai orang dalam ya? Tak kira pakai orang dalam. Enggak. Aku mengira pakai paling bahasa dari orang dalam. Iya, banyak yang julid kayak gitu Mas ya. Tapi aku punya bukti konkret rekam jejak. Nah, zaman sekarang kan lagi ngetren ya Mas. Iya, gitu Mbak ya? Iya. Kemarin aku ajarin ke anak-anak UB. Ini kalian harus kayak gini, harus proaktif ya. Cari HR ya, langsung message gitu. Karena kalau Mas asal apply aja, ini kebetulan teman aku ini HR. Dan temenku yang HR tuh banyak dan mereka suka cerita. Kita tuh sebenarnya rada-rada males ngecekin aplikasi dari yang apa kalau ada job postingan, terus banyak banget kan yang apply. Kadang bisa sampai 10 ribuan. Lah gimana caranya mereka ngesortir ini benar-benar relevan gitu profilnya. Jadi kadang ada yang langsung ke message ke mereka yang kayak halo mbak lagi cari posisi ini ya, aku ini loh gitu. Di situ mereka bisa ngelihat kita tuh serius. Jadi kita nggak asal apply tapi kita emang aku bisa loh mbak ngerjain ini gitu. Aku benar-benar punya skillnya gitu. Jadi keseriusan itu ternyata berharga di mata teman-teman HR. Itu yang aku belajar sih. Keren banget. Ternyata LinkedIn ya Mbak ya? Di LinkedIn. Malah saya yang ternyata pakai orang dalam Mbak. Saya nggak pernah pakai LinkedIn. Bagus Mas, transparan bagus. Transparan. Iya, tapi kan saya membuktikan dari dulu. Saya kan sebelum di sini sebagai Pimret kan, saya juga pernah di Cawapres dan beberapa itu pakai orang dalam, tapi saya membuktikan. Iya betul. Yang penting pembuktiannya itu. Kan sungkan kalau ditaruh sana dengan orang dalam ternyata nggak perform. Nah itu, saya pakai orang dalam tapi niat. Alhamdulillah. Saya kira Mbak Sandra itu dulu paling ini mbak-mbak yang kayak gini pakai orang dalam terus nggak punya terjal kerikil gitu. Aduh Mas saya itu cewek Mas di dunia big data IT 90% kolega saya itu cowok semua. Wow. Jadi saya tuh udah terbiasa dari awal masuk. Aku tuh harus bekerja minimal 2-3 kali lebih getol daripada temenku yang cowok. Kenapa? Karena aku cewek. Emang kenapa kalau cewek? Karena mau nggak mau kita harus sadar bahwa stereotip dan bias itu ada. Itu sangat susah dihilangkan dari pikiran manusia. Jadi apalagi di luar sana aku nggak nyebut bos aku banyak ya yang baik dan tidak punya bias seperti itu. Tetapi memang benar adanya beberapa oknum yang istilahnya ngeliat aku ini cewek. Underestimate. Iya udah pasti udah cewek masih muda lagi umur 18 istilahnya tahu apa sih lo bareng-bareng Mas Bobi guys. Enggak kan Mbak jelaskan tadi itu mah di alam bawah sadar. Iya pasti betul. Jadi cuman bekerja 2 kali lipat dari udah pasti karena gini Mas. Nih ya, aku spill dikit. Pas kerja itu, udah pasti kita pengen deket sama bos dong. Iya kan? Udah pasti kalau kita deket sama bos inget kita kan. Project-project bagus dilempar ke kita. Tapi ketika bos kita tuh cowok, teman-teman kita juga cowok dan istilahnya mereka bisa ngerokok bareng nih. Punya bonding momennya enggak sih? Kamu pasti punya bonding momen kan? Aku benar-benar harus tunjukin dengan skill aku bahwa oke, kita enggak gitu deket tapi kerjaan aku beres gitu. Kerjaan aku bagus, beres. Mbak tipe-tipe gitu. Kayak karyawan yang kayak paling gak sih? Kayak kalau di kelas itu gurunya sudah diam dia tanya sendiri gitu gak sih? Kayak betul, gitu Mbak. Betul. Aku tipe kayak gitu sih. Mbak ya. Bagi karyawan lainnya rada-rada jebelin ya. Iya. Karyawan semua sudah selesai, Mbak sudah selesai tapi kok saya mau kerjain ini lagi kayak gitu Mbak. Iya. Kalau Mbak. Tapi insya Allah kalau aku Mas etikanya gak apa-apa ambisius, tapi yang penting kita itu jangan berkompetisi sama yang lain. Kita fokus gimana mengembangkan diri kita sendiri aja tanpa menyakiti yang lainnya. Terus itu berlangsung kok pindah-pindah kerja. Nah, saking aku ambisiusnya sih.
Jadi aku memang di setiap perusahaan itu kan kita pasti ada namanya performance appraisal ya. Dan alhamdulillah rekam jejakku juga bagus-bagus alhamdulillah. Iya, di websitenya Relawan Asandra sudah. Nah, di performance appraisal itu kalau bagi aku Mas, ketika kita menjadi pegawai di suatu perusahaan, tidak hanya kita saja gitu ya yang dinilai, tapi kita juga berhak untuk menilai bagaimana perusahaan ini juga berkontribusi ke kehidupan aku gitu. Jadi apakah aku udah memberikan yang terbaik nih? Perusahaan aku udah memberikan yang terbaik atau belum ya? Jadi ketika aku merasa bahwa oke, aku bisa lebih nih, tapi ternyata perusahaan aku belum ada istilahnya needs ya, kebutuhan gitu untuk aku sampai situ. Misalnya aku butuh kamu yang kayak gini aja nggak apa-apa, tapi aku sebenarnya udah pengen melampau lebih jauh. Jadi dari situlah makanya kenapa aku akhirnya banyak lompat gitu. Enggak dikatain kalau istilah sekarang ada kutu loncat, karyawan kutu loncat. Iya, betul. Kalau aku enggak, jadi aku setiap tahun udah alhamdulillah melakukan yang terbaik, sudah oke, sama-sama happy dari kedua belah pihak, dari pihak mereka udah oke dengan aku, tapi mungkin dari aku tahun ini kayaknya aku pengen lebih gitu. Jadi ya, jadi memang role-role yang aku pegang Mas setelah dari manajemen training itu selalu role baru. Jadi biasa perusahaan itu belum punya role itu sebelumnya, aku masuk, aku build dari awal gitu. Karena aku masuk, aku menawarkan. Role modelnya sampean ada untuk idola. Kalau aku kan mungkin Cristiano Ronaldo. Kalau Mbak Kenapa? Nggak, ya nggak apa. Nggak role. Ini kan podcast sampean yang ditanya, bukan saya. Ya nggak kan ngobrol. Ya nggak, karena nggak punya lelah sampai sekarang kan masih jadi top skor dunia. Mantap. Sampai tua konsisten itu yang saya pegang konsisten. Terus kalau Mbak ini apakah orang tua seperti itu ataukah punya role model artis siapa? Aduh. Ataukah dari film bisa aja? Apa ya? Ambisius itu loh. Ambisius apa gitu ya? Naik terus gitu. Sebenarnya role model aku nggak punya sih. Mungkin aku punya koleksi aspek-aspek baik dari banyak orang yang aku ketemu, aku kumpulin jadi satu gitu loh Mas. Jadi mungkin itu yang aku rasain. Bukan dari film atau buku gitu. Kalau anak zaman now itu ya kita harus bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Cari warna kita sendiri. Circle mungkin ya. Mungkin ya. Dari SMA Singapura ya? Aku nggak SMA. Oh nggak SMA. BBS itu. Jadi aku habis SMP, aku ikutan program foundation sampai D3, itu accounting and business, SCCA di Jakarta. Terus habis itu lanjut S1 di Singapura. Waduh, unik ya. Iya, lumayan Mas, hidupku berliku-liku. Ijazahnya apa? S1. S1, S1 tapi nggak ada D3. SMA-nya? SMA ada, karena pakai C? Enggak, dari sekolah langsung, kan aku sekolahnya internasional. Jadi di tahun itu memang karena sekolahku juga kerjasama dengan program D3-nya, jadi aku ada jasa SMA-nya juga gitu. Kan sudah kerja 6 tahun. Terus dari kerjaan yang lama terus pindah ke politik, apakah nggak puas dengan kerjaan yang lama? Dengan penuturan Mbak tadi kan kayak aku pengen lebih, atau seperti apa? Enggak sih Mas, jadi ketika aku udah sampai di tahun ke-6 aku kerja itu, aku mungkin merasakan aku udah cukup dengan duniawi ya. Iya. Alhamdulillahnya. Masih umur 24 loh Mbak. Iya, tapi aku merasa alhamdulillahnya aku udah pernah merasakan lah dapat cuan gitu, dapat cuan oke. Dan mungkin kalau misalnya ada kesempatan untuk aku coba mengabdi dan memberikan sesuatu yang lebih ke orang lebih banyak, itu waktunya sekarang. Mumpung aku masih muda, aku masih idealis, aku belum punya tanggungan, jadi aku masih punya cuan yang cukup untuk aku hidup juga untuk 10 tahun ke depan. Tapi lah nggak kepilih. Lah habis cuan di sampean. Nah, nggak apa-apa lah. Yang penting kan udah berjuang. Karena kan kosnya mahal. Apa itu? Kosnya kan mahal loh. Lumayan, ya lumayan. Balik sampean banyak. Emang banyak lah. Banyak. Lu di Kota Malang malah udah dikit. Serius. Berarti kamu mainnya banyak kapal gading nih. Enggak, di Bengawan Solo itu ada gambarnya sampean. Iya. Terus di Mikrolet. Oh iya. Pakaian kerudung hijau gini itu. Kok kamu tahu? Aku tuh memperhatikan semua Mbak. Sebelum podcast. Makasih loh. Aku kan riset. Oke. Aku memperhatikan semua. Mbak Sandra. Di mana-mana Mbak Sandra. Semoga tidak muak dengan aku ya. Mbak, terus
dari apakah Mbak ketika nggak jadi, ya saya tanya ketika nggak jadi nanti, Oke. apa yang sampean lakukan? Lanjut bisnis kafe sajian. Yang itu yang pertama. Karena memang kita mau buka nih Mas kafenya. Insya Allah di kuartal 1 atau enggak di kuartal 2 tahun ini. Terus juga aku sekarang pun masih jalan jadi data consultant. Iya, jadi aku masih kerja masih. Ya Allah, keren ya. Tapi kerjanya lebih freelance ya Lebih sekarang. freelance ya. Lebih enak juga, jadi bisa ngatur jadwal antara ketemu sama orang-orang, diskusi, kampanye, sama juga masih kerja sebagai data consultant. Umur 24 dunia ya wis selesai. Sekarang akhirat tuh. Benernya ya akhirat udah pasti yang dipikirkan Mas pertama. Tapi kalau masalah duniawi, aku merasa masih bisa cari yang lainnya. Nggak desperate gitu. Ngerti desperate apa? Ngerti desperate ya. Apa? Putus asa. Bukan. Apa ya? Desperate putus asa. Iya putus asa ya. Iya bener saya lah. Iya. Sastra Inggris kok. Terus apa namanya? Mbak Asandra ini kenapa sih Mbak? Aku penasaran ya. Kampanye itu dengan baliho yang banyak gitu. Sementara Mbak itu data analis dan seperti itu loh. Iya. Apakah itu memang patternnya yang bagus itu Mbak ya? Oh, pasang baliho lah. Ya, dan di pileg-pileg kan Mbak punya tim ahli. Memang baliho itu memang efeknya efektif kah? Oke, jadi sebenarnya ini perdebatan ya. Iya, perdebatan. Saya penasaran itu soalnya. Baliho sama banner ini kan harus bisa di-recycle ya. Setelah udah dipakai, aku pun sampai sekarang lagi merancang program gimana caranya itu bisa di-recycle, nggak jadi sampah. Keren. Tapi yang kenapa tetap dipasang baliho Mas? Karena nggak bisa dipungkiri. Kalau sekarang konteksnya benar-benar tahun ini gitu ya. Dan melihat juga dari warga-warga aku yang jarang main TikTok, jarang main YouTube, mereka ya kerja aja gitu. Memang baliho itu masih efektif banget. Apalagi aku terbilang caleg baru gitu. Jadi orang kan belum ada yang tahu namaku nih. Influencer juga bukan, ini juga bukan. Instagram baru buat hari ini. Iya. Siapakah Anda? Jadi cara paling efektif untuk termasuk dan khususnya di kabupaten itu masih baliho dan banner. Baliho dan banner ya. Betul. Tapi kalau di Malang Raya makanya udah mulai kita kurang-kurangin karena aku lihat kalau misalnya kalau Kota Malang sama Kota Batu kayaknya banyak yang main sosmed kan. Jadi kita kencengin aja ya udah ads gitu-gitu. Ads itu ya, ads Instagram. Aku sampai buka, aku nggak tahu ya Instagram itu punya apa ya. Aku kan riset sampean. Terus adsku itu Asandra Salsabila. Oh iya. Kok ini ya? Waduh. Kok takut ya aku ya? Apa disadap ya? Enggak sih. Kayaknya kamu stalk aku aja enggak sih? Enggak, sama Instagramnya kan barusan. Aku baca Rona Sandra, baca berita-berita sama di web dan lain-lain. Nah iya, makanya kamu di rekomen Mas. Itu kan semuanya datanya itu tercampur aduk. Seperti itu. Makanya aku tanya, data analis kan pintar. Sudah tanya kenapa lagi lupa Mbak. Kita ngobrol terlalu enak di sini ya. Terlalu nyaman. Ini podcast tadinya itu formal atau enggak sih? Enggak kan ya? Enggak. Oh iya. Kalau yang lain kan formal. Iya makanya. Harusnya ada isinya. Oke. Kita terlalu banyak guyon. Ya. Sampai ini bahas switch career sebenarnya. Switch career. Oke. Ya, kan sampai switch career. Berapa kali? 5 kali dan sekarang 4 kali ya? Ya, 4 kali tambah sekarang 5 kali. Iya, betul. Terus saya tak tanyakan apa sampean waktu itu juga sholat istiqoroh Mbak ketika milih politik atau enggak? Tiba-tiba pertanyaannya jadi Islami. Nah kan duniawi selesai tadi. Oh, siap. Enggak ada enggak proses kayak memikir teman. Aku pernah Mbak di posisi di mana kayak ada 2 perusahaan yang datang padaku. Bingung aku sampai iki apa enggak sih ini tak pilih. Ada proses bingung enggak sih? Aku sebenarnya kalau boleh cerita ya, pas aku pertama kali istilahnya oke lah, aku mantep nih, aku daftar deh jadi bacalek, kita coba P3 di Malang. Itu aku langsung jujur, aku ngomong sama bos aku, terus terang, bos aku gak mau ngumpet-ngumpet, aku kayaknya mau daftar nih jadi bacalek. Bos aku sorenya langsung ngobrol sama HRD, langsung menyarankan aku kayaknya lu mending resign. Karena
takut bentrok sama peraturan, apalagi bank kan, OJK atau apa-apa. Lu cepet-cepet gandeh gitu. Lu cepet-cepet lu deh. Iya, gitu. Takutnya kenapa-napa nih gitu. Wah, jujur di hari itu mungkin sampai 3 hari ke depan aku nangis berat. Mungkin sampai ke fase depresi ya waktu itu. Masa Mbak? Iya, karena aku sangat cinta dengan pekerjaanku. Iya loh. Kayak saya kira 500 juta per tahun loh. Sebenarnya bukan gara-gara cuannya doang sih, Mas. Oh iya, karena fasilitas teman-temannya. Teman-temannya, kerjaannya sendiri aku suka, betul. Jadi aku merasakan tempat terakhir aku tuh benar-benar nyaman sekali gitu. Dan ternyata aku harus ngelepas sangat cepat. Dan di situ mungkin aku ada nggak siapnya, jujur aja nih. Jadi selama 3 hari ke depan aku merasakan rasa sedih yang sangat sedih. Tapi ya udah istilahnya berserah diri aja deh gitu. Tapi kan itu keinginan Mbak sendiri. Iya, tapi mungkin di situ aku nggak nyangka harus secepat itu melepasnya gitu. Karena benar-benar diminta, ya udah kamu resign, bisa nggak besok resign? Karena kita takut juga nih gitu. Terlalu cepat ya? Iya, terlalu cepat. Jadi tapi aku di situ sadar bahwa yang namanya orang Islam ya, ketika kita depresi ya kita harus jatuhnya tuh balik lagi ke Allah, balik lagi ke ya udah deh aku entah kenapa di situ aku malah banyakin zakat, kayak ya udahlah bagi-bagi rezeki deh, siapa tahu dengan bagi rezeki ngeliat orang lain happy aku ikutan happy, ternyata efektif. Gitu. Kalau di Islam kan ada Al-Insyirah ayat 5-6, nanti cek aja. Setelah ada kesusahan pasti ada kegembiraan. Dan setelah kamu mendapatkan kegembiraan, jangan lupa untuk bekerja pekerjaan yang lainnya. Coba dicek nanti di situ. Siap. itu saya kalau lagi sedih pasti Gus Bobby nih, Gus Bobby. Enggak. Al-Insyirah ayat 5-6 itu. Paling Mbak tak badai sedihnya ya. Itu mungkin karena dulu kebiasaan nompo uang, terus nggak nompo uang lagi. Nggak dapat uang. Nompo itu apa ya? Nggak ada. Dulu nerima uang, siap. Terus kan nggak kerja, paling itu sedihnya ya. Kebiasaan gimana kan? Sebenarnya kalau soal uang nggak begitu Mas, karena aku masih jalan jadi data consultant, alhamdulillah. Jadi masih ada pendapatan dan aku bisa hidup dari situ. Beda mbak aku berarti. Tapi sedihnya itu rutinitasnya. Rutinitasnya yang terganggu, yang istilahnya tadinya kita punya project ABC, kita punya teman ABC, punya lingkungan seperti itu, tiba-tiba nggak ada. Gitu. Terus aku mau tanya, ini hampir terakhir ya. Titik bangkitnya terus ada di politik itu pas momen apa? Pas aku ketemu masyarakat di Malang. Iya. Warga ya? Ketemu warga. Kenapa? Aduh banyak banget cerita-cerita jadi pertama kali aku di Malang, aku tuh main ke kampung mbak aku. Jadi mbak aku kan kampungnya tuh Pagelaran, namanya Mak Hos. Aku main kampungnya Mak Hos dan di situ dikenalin ke ibu-ibu teman-temannya dia semua. Dan mungkin karena sifat aku kayak gini ya, yang gini-gini. Terus ada ibu-ibu yang meluk aku, terus bilang, "Mbak, aku doain Mbak jadi. Mbak, soalnya aku pertama kali ketemu caleg yang segerapnya ini." Iya, aku pertama kali juga ketemu caleg yang segerapnya ini. Jadi mungkin di situ aku ngerasain bahwa ternyata aku dihargai di tempat ini. Orang tuh ternyata ada yang butuh aku, ada yang seneng sama aku. Mungkin di situ aku ngerasa bahwa worth it nih. Jadi nggak jadi pengalaman ini nggak akan bisa ketuker sama apapun sih. Kamu pasti nggak pernah hujan-hujan ke satu desa di kabupaten, jalannya tuh rusak, bener-bener tanah sama batu-batu, mobil kamu udah selip mau ke jurang. Wah, pasti kamu gak pernah ngerasain kayak gitu kan. aku baru ngerasain sekarang, tapi ternyata worth it gitu loh. Happy, karena abis itu aku ketemu sama ibu-ibu, sama mbak-mbak yang ternyata seneng banget ketemu aku. Jadi aku ngerasa, sebagai dukungan moral ya, moral gitu ya. Iya. Wah, kamu sebagai orang kayaknya gak bisa gak ngerasa happy banget sih. Dan emosinya tuh begini-begini banget gitu. Tadinya kan udah takut ya, kayak waduh ini tempat apa ini? Aku udah mau masuk ke jurang gitu. Dan ternyata ketemu sama orang-orang di situ yang ternyata welcome banget. Iya, bukti bahwa Genzi gak perlu cuan nih sampean nih Mbak. Mbak Sandra gak perlu cuan. Karena semua kan Genzi sekarang cuan. Sampean dengan moral seperti itu ya. Alhamdulillahnya iya. Karena duniawinya udah selesai. Sudah selesai, alhamdulillah. Sudah pernah merasakan. Gak pengen merasakan lagi? Enggak sih.
Karena ribet. Enggak sih, ya gitu-gitu aja Mas. Oh. Iya. Hidup berkah, Hidup berkah, kerja dengan P3. mudah. Betul. Harga murah. harga sembako murah. Betul. Pupuk subsidi tepat sasaran. Siap. Pak, terakhir Pak. Terakhir. Mungkin yang Mbak pelajari dari 4 bulan di Malang ini apa sih Mbak selama jadi caleg? Pertanyaan yang sangat Filosofis. Apa sih yang sampean pelajari yang sampean belum pernah pelajari sebelumnya? Aku tuh nggak pintar. Nggak Iya. pintar. Aku nggak pintar. Terus sekarang pintar. Alhamdulillahnya aku belajar di Malang. Maksudnya kan aku punya banyak ilmu data dan teori. Dan aku berpikir awalnya tuh sangat bahwa kayak ini ilmu baru nih, pasti aku yang paling oke gitu. Oh iya pasti itu. Ada Arogansi momen itu itu. awal-awalnya. Tapi ketika ketemu sama ibu-ibu dan aku belajar cara hidup mereka dan keluh kesahnya mereka, aku merasa bahwa oke, ternyata banyak banget yang aku bisa pelajari ketika aku turunkan egoku itu bahwa wah istilahnya orang data dari Jakarta nih paling oke, tapi ternyata pas ketemu sama warga langsung mereka ngasih tahu dan ngasih aku banyak banget pelajaran hidup dan keluh kesah mereka. Mereka ngajarin aku gimana caranya mereka bertahan hidup selama ini dengan sistem yang bobrok, quote unquote. Itu ngajarin aku lebih ternyata wow, aku bisa masih ada langit dan nggak bisa kamu istilahnya kamu tuh menghakimi orang bahwa kayak wah aku kan lulusan S1 aku pasti paling pintar. Gak bisa sama sekali. Gak bisa sama sekali. Gitu. Ternyata sampean merasa semakin sampean tahu, ternyata sampean merasa saya tidak tahu apa-apa. Semakin aku ngerasa bahwa ya itu Mas, maksudnya aku tuh bisa oke karena aku didukung support yang oke. Aku pendidikannya oke. Aku tuh punya privilege gitu. Makanya aku bisa kayak gini. Tapi sama manfaatkan itu. Betul. Privilege itu. Alhamdulillahnya dan insya Allahnya intensi aku bagi privilege ya. Sekarang gini deh, maksudnya banyak yang ngomong, ini Mbak Sandra ketahuan banget nih anak privilege Jakarta. Iya. Ngalek, saya gitu aja kan. pikir seperti itu. Iya, kamu aja berpikir seperti itu. Tapi menurut aku sekarang oke, udah kejadian nih. Udah kejadian aku punya privilege. Sekarang gimana caranya aku ngebagi privilege itu. Amin. Aku bisa nge-share. Ayolah kita sebagai orang-orang punya privilege ini jangan istilah dikokop sendiri loh. Ketika Mas. Iya, harusnya kan ya udah nih aku punya, silakan terbuka, ayo semuanya sini belajar gitu. Dan aku belajar di situ, wah ternyata banyak banget anak muda dan ibu-ibu bapak-bapak yang mereka nggak punya privilege tapi mereka jauh lebih berani dan jauh lebih istilahnya punya hati yang lebih teguh gitu dari aku untuk menghadapi kehidupan mereka. Jalannya seperti itu. Nah, itu. Kamu jadi mereka menangis gak? Kamu punya motor nih, tapi kalau hujan kamu gak bisa kemana-mana. Ya menangis. Tapi kalau saya hidup secara 3 bulan ya gak menangis, sudah beradaptasi. Benar. Tapi kalau Mas Bobi asli mana? Kota Malang kan? Kota Malang. Nah, misalnya anak muda Kota Malang aja kalau main kabupaten disuruh tinggal itu sehari hujan gitu kan. Kamu kalau naik motor juga. Saya aja ke Panjen itu udah jauh. Baru ke Panjen Mas. Kecapek saya ke Panjen itu. Tidak pantas untuk komplain kamu. Iya. Jarang lah orang seperti sampean yang masih apa ya deskripsinya ya, masih terus ingin berimprovisasi. Terakhir lagi ini pamungkas Mbak sebelum kita selama 4 bulan kampanye, yakin nggak dapat suara 130.000 dan terpilih? Kalau jadi orang Islam ya harus optimis. Amin. Insya Allah P3 pemilu ini kita pecahkan rekor selama 20 tahun. Yaitu DPR RI gak pernah ada dari P3 di Malang Raya. Harus optimis. Bismillah. Udah dilanjutin. Kalau habis doa apa ya bilangnya? Apa tuh? Habis doa? Amin. Kabul. Kalau nggak sekarang
Kalau teman-teman ini, oke, kita baca Al-Fatihah ya. Iya, kabul lah. Kabul. Ngobrol sama Mbak Sandra nggak cukup untuk dalam waktu 2 jam ya teman-teman pulang Emang kerja. udah 2 jam? Enggak sih 1 jam masih an. Tapi saya lebayin aja. Oke, nggak apa-apa. Jadi sementara itu aja Mbak ya. Terima kasih sudah Aku sharing. berharap ada footage yang bisa dipakai. Tadi kayaknya kita guyon banget. Ini masih saya closing dulu Mbak. Iya, oke. Terima kasih Mbak Sandra yang sudah mau datang ke sini. Terima kasih banyak Blok A dan Mas Bobby untuk hari terima ini. kasih sharingnya. Semoga bermanfaat buat para pencari kerja ini ya. Betul. LinkedIn is the answer. Oke. Dadah Mbak. Dadah.